bagaimana kemudian bencana alam yang di Cianjur itu, yang paling terbaru ini ada 1,7 triliun yang disinyalir mengalir ke kelompok-kelompok yang notabene-nya adalah para kadrun elit. Jadi dimengerti saja kalau saya bilang kadrun elit. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tulang Sembilan yang saya hormati dimanapun juga berada, selalu saya sampaikan selama ini bahwa hati-hati dengan para kadrun yang setiap saat ada bencana kemanusiaan, setiap ada bencana alam atau bencana kemanusiaan, pasti kadrun-kadrun dengan lihai dan lincah ke lapangan untuk mengumpulkan sumbangan. Dan itu terjadi secara terus-menerus, dan anehnya kemudian kita juga sudah disuguhi berita bahwa di kasus ACT saja dulu, pada saat terbukti melakukan pengemplangan dana kemanusiaan, itu PPATK sudah dengan tegas memberikan rilisnya bahwa ada dana yang mengalir ke kadrun elit. Kalau saya mengatakan kadrun elit, berarti itu jelas sekali bagaimana Densus 88 juga sudah mengumumkan hal tersebut. Nah, kali ini bagaimana kemudian bencana alam yang di Cianjur itu, yang paling terbaru ini ada 1,7 triliun yang disinyalir mengalir ke kelompok-kelompok yang notabene-nya adalah para kadrun elit. Jadi dimengerti saja kalau saya bilang kadrun elit. Nah, ini menjadi hal yang lucu saya kira. Kenapa? Karena kenapa kemudian nanti terjadi baru di blow up? Kenapa pihak kepolisian Densus 88 atau BNPT tidak melakukan penanganan dari awal? Padahal ini sudah diproyeksikan dari dulu dengan adanya kasus di ACT itu. Tentu yang menjadi pertanyaan besar adalah apa yang membuat orang-orang ini tega melakukan itu. Saya tegaskan lagi, mereka ini adalah para kadal-kadal burung, orang yang memiliki pemahaman dan menganggap kita semua ini kafir. Jadi jangankan uang yang mereka raibkan, walaupun mereka bisa hilangkan atas dasar bahwa kita ini adalah kafir yang memang menjadi hal yang utama untuk dimusnahkan. Nah itu. Jadi bagi mereka kita ini semua kafir yang wajib hukumnya dimusnahkan. Jadi sekelas uang-uang yang mereka kumpulkan melalui donasi-donasi kemanusiaan dan memanfaatkan kebaikan hati orang timur, khususnya Indonesia ini, yang cepat sekali tergugah hatinya kalau ada bencana kemanusiaan. Paling mereka menganggap bahwa ini ghanimah, hasil rampasan perang. Sehingga kemudian dengan tega dia memanfaatkan untuk kepentingan pribadinya dan untuk membiayai terorisme yang ada di negara ini. Itulah kenapa saya selalu wanti-wanti sahabat-sahabat untuk tidak serta-merta percaya kalau ada yang namanya pengumpulan dana, apalagi kalau yang memperkarsa itu mereka. Makanya pernah ada meme yang beredar di media sosial, kalau tidak salah waktu itu Abu Janda, yang mengatakan bahwa setiap pengumpulan dalam meme itu dalam bentuk karton, dari 100% katanya dana yang terkumpul, 30% untuk biaya operasional pengurus, 17% untuk ditilep secara pribadi, 0% untuk bencana. Ya boleh jadi, apa yang boleh jadi meme yang disampaikan oleh Abu Janda itu benar. Karena fakta-fakta yang ada hari ini seperti itu. Yayasan-yayasan yang saya kira sudah dicurigai mengomplang dana-dana bantuan kemanusiaan, itu seharusnya sudah dibukukan izinnya.
dan sudah harus ada EWS yang dilakukan oleh BNPT dan pihak kepolisian dan PPATK terutama, karena PPATK yang tahu transaksi keluar masuknya uang. Itu harus melakukan proteksi dini atau EWS, Early Warning System. Agar apa? Agar rakyat ini terselamatkan. Bayangkan misalnya kalau dana itu terkumpul dari rakyat, lalu dana itu juga dipakai untuk membiayai terorisme, lalu terorisme ini bergerak membumi hanguskan kita. Artinya apa? Kekuatan kita yang digunakan untuk membantai kita. Bahaya kalau ini terus-menerus terjadi. Jadi sebaiknya mulai saat ini kita mawas diri, semakin berhati-hati, jangan sembarang mengeluarkan sumbangan, apalagi kalau itu sudah dirasa-rasa, sudah diondus bahwa ini adalah kelompok Salafi Wahabi. Karena itu tadi, sumbangan kita dikasih lari kiri, dijadikan sumbangan untuk memperkuat risk yang seharusnya kita lawan secara bersama-sama, dan selain itu memperkaya dirinya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini KRI harga mati, tentara milik kita.